Amerika Serikat kembali bikin langkah besar. Venezuela diteken, elit kekuasaan diburu, dan nama Nicolas Maduro balik muncul ke headline global. Tapi marketnya biasa aja. Pertanyaannya sekarang, kenapa Venezuela? Kenapa Maduro? Dan yang paling penting, ini sinyal merah atau justru sinyal hijau buat market global? Konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela itu bukan konflik baru. Ini adalah konflik lama yang sekarang lagi naik level. Jadi Amerika Serikat itu kembali mengaktifkan tuntutan hukum, sanksi finansial, dan juga pengejaran terhadap lingkar kekuasaan Venezuela. Tapi perlu dicatat ya, ini bukan perang militer. Ini adalah perang hukum, finansial, dan geopolitik. Biar jelas dan langsung to the point, target utama Amerika Serikat adalah rezim di bawah Presiden Venezuela, yaitu Nicolas Maduro. Amerika Serikat secara resmi menuduh Maduro memimpin jaringan narkoba di seluruh negeri, terlibat perdagangan narkoba secara internasional, dan menggunakan negara untuk pencucian uang skala besar. Jadi sejak 2020 udah ada dakwaan pidana federal yang diajukan. Lalu ada imbalan puluhan juta dolar yang dipasang kepada kepala menteri, jenderal, dan juga orang kepercayaannya. Maduro ini belum ditangkap karena masih berkuasa di dalam negeri. Tapi jaringan kekuasaannya itu udah dilumpuhkan. Udah ditangkap saat keluar negeri, asetnya dibekukan, dan akses ke sistem finansial global udah diputus. Ini adalah strategi klasik Amerika, bukan jatuhin negara, tapi melumpuhkan jaringan di sekitar presidennya. Jawabannya satu, energi. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Masalahnya, selama Maduro berkuasa, minyak itu dikelola negara tapi tertutup. Serta ada isu ataupun rumor dekat dengan Rusia dan China. Amerika Serikat itu ngeliat kalau di dunia ini masih sangat tergantung sama oil. Ditambah Timur Tengah itu penuh dengan konflik. Serta Rusia masih ada sanksi oil. Venezuela itu jadi kartu yang paling strategis untuk Amerika Serikat. Analogi super simpelnya kayak gini. Bayangin dunia itu adalah pom bensin raksasa. Serta oil adalah bensinnya. Venezuela itu kayak gudang bensin terbesar. Tapi dikunci dari dunia luar. Amerika nggak mau bakar gudangnya karena pastinya rugi. Tapi Amerika itu mau pegang kuncinya. Begitu kuncinya diperebutkan, harga akan fluktuatif plus market global akan panik sebentar. Tapi kalau kuncinya berhasil dibuka, alias oil di Venezuela dibuka kerannya kepada global, supply-nya jauh bisa lebih stabil. Di sini gue akan jelasin beberapa efek ke oil, ke emas, ataupun ke kripto ketika Maduro berhasil ditangkap. Untuk ke oil, jangka pendeknya adalah volatilitasnya udah pasti naik. Plus, marketnya akan repricing atau pricing ulang resiko supply dan juga demand dari diambilnya Venezuela. Lalu untuk jangka menengah, kalau minyak Venezuela masuk ke pasar global, otomatis supply global pasti naik kan. Ketika supply-nya naik, harga oil itu bisa drop alias ketekan. Jadi ini bukan bullish untuk oil secara permanen, tapi ini adalah fase transisi. Nextnya kita akan bahas dampak ke gold. Gold itu bereaksi terhadap ketakutan, terhadap fear, bukan konflik itu sendiri. Begitu headline politik muncul, ada sanksi, penangkapan, uang, institusi itu bakal parkir sementara di gold untuk hedging. Jadi di fase awal, kemungkinan besar gold itu akan naik tipis. Volume ETF gold dan futures itu juga meningkat, tapi nggak eksplosif. Kenapa? Karena market itu cepat sadar, kasus ini nggak mengganggu sistem keuangan secara global. Kalau nggak ada krisis perbankan, nggak ada sovereign default, nggak ada gangguan liquidity dolar, momentum gold itu biasanya akan memudar. Di sini, gold berfungsi sebagai indikator ketakutan awal, bukan sinyal krisis secara panjang. Jadi banyak yang panik buying karena adanya isu penangkapan Maduro. Dan yang terakhir, dampak ke Bitcoin. Bitcoin sekarang sudah berbeda. Jadi Bitcoin itu bukan cuma spekulatif murni, tapi alternatif untuk lindung nilai antar negara. Dalam konteks ini, Bitcoin sangat-sangat relevan karena ada sanksi finansial, pembekuan aset, dan juga kontrol sistem perbankan. Jadi semua itu mengingatkan market bahwa uang di sistem tradisional bisa diblokir, bahkan Maduro sekalipun. Tapi penting untuk diingat, Bitcoin itu nggak auto naik karena adanya konflik. Bitcoin cenderung positif atau naik kalau ketidakpastian naik, ataupun liquidity global masih longgar, dan pengetatan moneter itu udah nggak seagresif di saat COVID
ataupun quantitative tightening. Di sisi lain, kalau konflik Venezuela Amerika Serikat itu escalate atau berubah jadi panik global dan banyak big funds pindah ke cash, Bitcoin bisa koreksi terlebih dahulu karena masih dianggap risk asset oleh institusi. Perannya di sini udah jelas. Bitcoin adalah opsi lindung nilai yang alternatif, bukan safe haven secara absolut kayak emas. Jadi kalau kita gabungin semuanya, yang pertama, gold naik karena adanya fear, cuma ketakutan di awal. Yang kedua, Bitcoin naik karena ada narasi alternatif sistem. Yang ketiga, market global tetap tenang sekalipun Maduro berhasil ditangkap. Artinya satu hal yang jelas, ini bukan krisis, tapi fase penyesuaian resiko. Market global itu nggak takut sama headline news, tapi market takut sama krisis liquidity, bank collapse, ataupun sovereign debt default. Sedangkan kasus Venezuela ini bukan kasus global, lalu tidak berefek kepada perbankan global, serta nggak memutus arus liquidity. Makanya kita bisa lihat market sekarang itu volatil hanya sebentar, lalu kembali stabil. Jadi menurut gua ini bukan sinyal merah kalau market bakal crash, tapi ini adalah lampu kuning menuju hijau selama liquidity-nya aman. Jadi kasus ini bukan soal moral, tapi soal energi, kontrol supply, dan juga geopolitik. Targetnya juga jelas, Nicolas Maduro dan kendali minyak oleh Venezuela. Dampaknya udah kelihatan nih, oilnya fluktuatif, goldnya naik sementara, dan bitcoinnya itu udah mulai rally naik lagi. Tapi kalau kita lihat sejauh ini belum ada tanda krisis secara global. Ingat satu hal, market nggak akan jatuh karena cuma satu berita. Market jatuh karena banyak masalah yang numpuk barengan. Jadi kalau lo suka breakdown makro kayak gini, like videonya, subscribe biar nggak ketinggalan makro dan crypto update. Serta komen, menurut lo ini resiko untuk market atau justru bagus untuk market? Kita bahas bareng di next video.